Nah, oleh karena itu tasawuf adalah mencari hakikat, mendapatkan hakikat yang sebenar-benarnya dan berpaling dari kepalsuan. Padahal kita ini hidup di alam yang penuh dengan kepalsuan. Ada kepalsuan gelar, ada kepalsuan sorban, gamis, ada kepalsuan jenggot, ada kepalsuan dasi jas. Dikira kalau pakai jas pakai dasi nggak banyak hutangnya apa? Ada kepalsuan jabatan. Dikira orang kalau pejabat tidurnya nyenyak apa? Belum tentu. Belum tentu pejabat tidurnya enak. Apa dikira kalau sorban besar itu pegang kunci surga apa? Sama sekali tidak. Orang sufi kalau ngomong nggak peduli mau ditanggapi positif atau negatif. Itu berarti kan orang dablek. Kalau bahasa kasar, itu bahasa halusnya lillahi ta'ala. Dia la yakhafuna law matalah likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ketika gagal tidak putus asa atau minder, ketika mendapat pujian sukses tidak sombong. Itu orang sufi tanda-tandanya. Jadi dablek lah kira-kira. Gus Dur dablek. Nah, bukan masalah dableknya, tapi orang yang punya prinsip. Ketika benar dikatakan benar, ketika salah dikatakan salah. Inna ardnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Allah menawarkan amanat kepada gunung, bumi, langit tidak mau karena ketakut. Manusia menerima amanat. Apa itu? Amanat mengatakan na'am terhadap kebenaran walaupun yang lain tidak berani atau ragu-ragu atau diam, dan bila bisa mengatakan tidak, no, la, reject, menolak terhadap kebatilan walaupun yang lain menerima atau ragu-ragu atau bingung atau diam. Jadi seorang sufi harus berani mengatakan na'am terhadap kebenaran, la terhadap kebatilan. Itu amanat dari Allah yang diterima oleh manusia, yang langit dan bumi dan gunung ngeri, ketakutan untuk menerima amanat tersebut. Nah, udah. Sekarang kalau ada orang ngejek saya, membuli saya atau Mas Ulil atau Mas Muksid atau Gus Dur, semua yang diucapkan oleh manusia ini adalah kalimatu haqqin atlaqahallah bilisanihi. Jadi yang keluar dari manusia itu kalimatnya Allah sebenarnya. Ya biarin aja yang kalimatnya Allah kok. Kalimatnya Allah, kalamullah melalui mulutnya orang itu. Kalau ada orang menjelekkan saya, ya anggap kritikan dari Allah. Kalau ada orang muji-muji saya, ya itulah amal kita diterima oleh Allah. Nggak usah sombong dan nggak usah minder kalau dicaci maki. Wong itu kalamullah kok. Paham nggak? Paham nggak? Kalimatullah atlaqaha bilisanihi. Ada orang menghina saya, itu kalamnya Allah kok, bener itu, nggak bohong itu. Kalam Allah melalui mulutnya dia, gitu aja. Jadi nggak usah dipikirin pusing, mau muji, mau memuji, mau mencaci maki. Itulah yang disebut thawrah ruhaniyah. Kalau kita lihat definisinya aja, orang pertama kali mendefinisikan tasawuf itu Imam Abu Mahfud Abu Mahfud Ma'ruf al-Karhi yang wafat tahun 200. Nah, beliau masuk Islamnya di tangan Imam Ali Ridho, Imam Syiah yang ke-8. Wafatnya pun karena jaga pintu, orang mau salaman semua, dia jaga pintu kecempet sampai tulangnya patah, menjadikan wafatnya Imam Ma'ruf al-Karhi, kuburan di Baghdad. Orang pertama kali mendefine tasawuf itu Ma'ruf al-Karhi. Apa coba definisinya? Al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan. Coba dikira tasawuf itu definisinya sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, duha plus qiyamul lail, tahajud, witir dan tawabin. Bukan itu, bukan. Itu tasawuf itu dikira tasawuf itu kathratul ibadat apa? Tasawuf bukan kathratul ibadat. Bukan hanya ya, atau bukan ya, memang bukan ibadat. Ada orang rajin ibadah, belum tentu sufi.
Tasawuf bukan akhlakul karimah, bukan. Akhlakul karimah itu masih penampilan lahir, suluk perilaku. Ada tamu hormat, ada guru cium tangan, orang tua kita hormati. Belum tentu hatinya, belum tentu sikapnya itu menjadikan makom dalam hatinya. Baris suluk lahir saja. Ada orang fakir nyumbang, belum tentu menjadikan makom di dalam rohaninya. Baru akhlakul karimah. Jadi tasawuf itu bukan akhlakul karimah, lebih dari itu. Bukan kasratul ibadah, lebih dari itu. Bukan pula ilmu hikmah, ilmu kejadogan, bukan. Di pedang nggak mempan, atau jalan di atas air, atau terbang, tebakan Nusa itulah. Kelapa dibuka ada benderanya, bukan itu tasawuf, bukan. Itu namanya ilmu hikmah. Tokohnya juga lain. Tokoh ilmu hikmah itu siapa? Ali Al-Buni, Ad-Duraibi, At-Tilimsani, kitabnya namanya Syamsul Ma'arif. Apalagi Syumusul Anwar, itu tokoh-tokoh ilmu hikmah. Mujarobat, itu tokoh ilmu hikmah, bukan sufi, bukan. Lain, golongannya lain lah, rentetannya lain, urutannya. Nah, oleh karena itu tasawuf adalah mencari hakikat, mendapatkan hakikat yang sebenar-benarnya dan berpaling dari kepalsuan. Padahal kita ini hidup di alam yang penuh dengan kepalsuan. Ada kepalsuan gelar, ada kepalsuan sorban, gamis, ada kepalsuan jenggot, ada kepalsuan dasi jas. Dikira kalau pakai jas pakai dasi nggak banyak hutangnya apa? Ada kepalsuan jabatan. Dikira orang kalau pejabat tidurnya nyenyak apa? Belum tentu. Belum tentu pejabat tidurnya enak. Apa dikira kalau sorban besar itu pegang kunci surga apa? Sama sekali tidak. Oleh karena itu tasawuf adalah mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan. Usahakan Anda ini kalau melihat sesuatu kebenarannya, hakikatnya, jangan kamuflase lahirnya. Usahakan. Lihat perempuan jangan dulu cantik, jangan, pelan-pelan, betul-betul cantik apa enggak. Lihat orang besar, tinggi, kepalanya botak, oh pinter, bukan. Atau pakai gamis, bawa tasbih, serbannya besar, alim, alah. Itu yang keluyur-keluyur di Jawa Timur tuh. Guru Bidayah di sananya itu. Kalau beliau orang penting, nggak keluyur-keluyur Jawa Timur. Kalau orang penting, beliau punya kedudukan atau punya wazifah lah, punya kerjaan yang berat. Nggak mungkin seenaknya berbulan-bulan, berminggu-minggu keluyur-keluyur di Madura, di tapal kuda. Syaul Azharnya cuma 3 hari cepat-cepat pulang Syaul Azhar karena banyak kerjaan. Sekali lagi, ayo kita belajar bagaimana menilai seorang atau apa saja itu hakikatnya, gitu ya. Jangan sampai tertipu oleh kepalsuannya.